Ada apanya? Siap. Ini kelas 7 ya. Ini hari ini adalah mata pelajaran informatika. Yang akan kita pelajari adalah berpikir komputasional dan literasi digital. Jadi proses yang akan kita pelajari hari ini itu adalah bagaimana otak kita itu bisa bekerja seperti komputer. Komputer itu cerdas. Ya, kita harus bisa menyaingi komputer. Nah, gimana cara kita bisa menyaingi komputer? Kita mengikuti sesuatu yang namanya algoritma. Algoritma itu adalah proses terjadinya sesuatu. Misalnya kalau kamu masak mie instan, itu pasti ada langkah-langkahnya sebelum mie-nya jadi. Ya? Ya. Nah, oleh sebab itu kita akan mempelajari hal itu sebagai dasar dari mata pelajaran informatika kelas 7. Ya. Jadi saya akan menayangkan salah satu video tentang berpikir komputasional. Diperhatikan baik-baik ya.
Ada yang bisa menjawab soal ini? Angkat tangan. Ya, dikit. Dalam bus studi wisata ada 3 kelompok anak yang diantar ke tujuan berbeda. Bus berhenti di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bus yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Supir bus ingin mengatur koper-koper penumpang sehingga mudah dikeluarkan. Berarti koper mana saja yang harus dimasukkan lebih dahulu? Coba dipakai logikanya. Kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Museum, anak museum, Pak. Museum. Pertanyaannya adalah koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Museum. Silakan angkat tangan. Nah, restoran. Restoran. Kenapa demikian? Karena lebih jauh. Iya, karena bisnya ketika berjalan kemudian melewati restoran, otomatis koper yang mana yang harusnya di paling depan? Depan restoran, betul. Artinya ketika memasukkan sebuah koper ke dalam satu bus, yang paling terakhir itu adalah koper terlalu indah. Digunakan dengan baik, ya. Sekarang pinter itu bukan cuma karena nilainya bagus, ya, tapi bagaimana ketika menemukan sebuah masalah itu bisa dipecahkan dengan baik. Seperti contohnya Hilal, meskipun Hilal itu, ya, tapi ternyata bisa menemukan jawaban dibanding teman-temannya. Tadi ada yang bilang museum bisa, ada yang bilang apa namanya itu hotel. Tapi Hilal dengan pikirannya sendiri dia menjawab restoran, dan jawabannya adalah benar. Nah, setelah ini kita akan bagi menjadi beberapa kelompok, yang mana kelompoknya nanti akan mendapatkan satu tugas sederhana yang akan memanfaatkan yang namanya diagram atau istilahnya diagram alir, ya, menggunakan flowchart. Di sini itu akan saya jelaskan terlebih dahulu seperti yang ada di buku yang ada di kelas 7, ya. Setiap simbol itu memiliki makna tersendiri. Misalnya ini adalah simbol terminator. Kemudian ini beda-beda adalah simbol input atau output. Kemudian ini adalah simbol decision. Pertanyaan. Terus kemudian ini adalah simbol proses. Ya. 4 ini adalah simbol paling dasar. Simbolnya ada banyak, tapi kita akan memanfaatkan 4 ini saja supaya nggak bingung. Nah, semua simbol ini dihubungkan menggunakan anak panah. Ya. Sebelum lanjut, mungkin kamu kurang paham, kita akan melihat tayangan terlebih dahulu.
Nah, ini adalah salah satu contoh algoritma awal ya menggunakan deskripsi. Ketika kamu mau makan, langkah-langkahnya gimana? 1, mulai. 2, 3, 4, ambil nasi dan taruh di atas piring. 5, Ambil lauk dan taruh di atas nasi. 6, Ambil air minum. 7, Membaca doa. 8, Makan. 9, Cuci peralatan makan. 10, Selesai. Nah, setiap permulaan harus diawali dengan mulai, diakhiri dengan Selesai. Itu ya. Kemudian kita lihat contoh perubahannya. Ya. Sama dengan deskriptif, hanya saja bentuknya menggunakan sebuah simbol, ya. Yang mana nanti kita bisa memanfaatkan simbol itu sebagai penjelasan tertentu, ya. Seperti ini, dimulai dan juga diakhiri dengan simbol. Sampai sini kira-kira paham? Insya Allah ya. Setelah ini kita bagi menjadi beberapa kelompok, ya. Cara membagi kelompoknya dengan berhitung. Ya. Dimulai dari Aska. Tuh, sampai 5. Aska, ayo. 1, 2, 5, 2, 4. Terus dua. Ya. Nah, kalau sudah ingat-ingat angkanya tadi, lupa itu. Sebelah satu ya kamu berarti. oh iya, 5. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompoknya di sini. Terus kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di sana. Ini 4 sama 5. Ya. Jangan dalam hitungan angka 5. 1, Siapa 4? Siapa 3? 2, 3. Kalau sudah berkumpul dengan kelompoknya, tugasnya pertama adalah pilih ketuanya. Sudah dipilih?
Ketuanya ketuanya siapa? Siapa ini? Kelompok 2 Mas Bapak. Kelompok 3 ya, perhatikan. Pernah nggak kamu memainkan sebuah robot remote? Mungkin diantaranya ada yang pernah, ada yang enggak. Gimana aja bisa robot itu jalan itu gimana? Iya, karena ada remote-nya. Remote-nya diarahkan kemana biar robotnya maju? Remote-nya diarahkan kemana biar robotnya minggir ke kiri? Diarahkan ke kiri. Nah, sekarang ya ketuanya itu sebagai remote dan pilih satu robot dari kelompok yang namanya adalah langkah robot. Ya. Setiap kelompok harus menyelesaikan tugasnya sebagai robot dan remote-nya untuk mendapatkan tugasnya. Kalau nggak selesai permainannya, nggak dapat tugas, yang lain sudah mengerjakan, kamu belum. Ya. Oleh sebab itu, ya setiap robot dan remote itu benar-benar harus sinkron. Ya. Kita akan memberikan contoh terlebih dahulu. Coba kelompok 1 di depan. Kamu robotnya. Nah, permainannya sederhana seperti ini, ya. Saya sudah menyimpan kertas yang berisi A, B, C, dan D. Ya, kertasnya akan ditaruh di bawah. Nah, setiap kotak yang ada di lantai ini itu adalah jalan. Ya. Jadi kalau mau jalan harus mengikuti kotak yang ada di lantai. Saya taruh dulu. Nah, setiap robot harus bisa mengambil, ya, harus bisa mengambil A, B, C, dan D. Nah, makul. Ya, A, B, C, dan D dengan mata tertutup. Ya, dengan mata tertutup, kemudian yang membuat itu bisa berjalan itu adalah perintah dari ketuanya. Ya. Sebagai contoh, misalnya matanya tertutup, ketuanya bilang depan, maju depan, kiri, maju kiri, kanan, kanan, sampai kemudian mendapatkan A, B, C, dan D seperti itu. Kita ambil contoh dulu lagi.
Kalau kertasnya sudah di depannya, instruksinya adalah ambil. Kalau dia sudah belok, ya, misalnya tadi seperti ini, belok kanan, set, kesananya jadi depan ya, bukan kanan. Depan lagi, kiri, depan, gitu ya. Seperti yang ada di biasanya setiap lanjut. Tergantung dia posisinya gimana. Ayo dipakai otaknya. Terus satu lagi. Kalau sudah selesai, teriakan finish. Ya, artinya sudah selesai seperti itu. Boleh kita lanjutkan kembali? Ya. Kembali dulu. Contohnya apa? Itu masih contoh. Nanti kita praktek. Saya jelaskan dulu. Sebelum praktek, saya jelaskan dulu tugasmu itu bagaimana, apa. Nah, ini ya, draw IO, ya, draw IO. Nanti kelompok yang sudah menyelesaikan langkah robot membuka draw IO, kemudian membuat ini tampilan awalnya kan seperti ini, membuat langkah memasak mie. Ya. Pertama itu harus diawali dengan terminator, simbol ini. Setiap awal dan akhir harus diawali dengan terminator, simbol ini. Kemudian nanti bisa dilanjutkan, misalnya ya, simbol ini adalah simbol persiapan. Ya. Apa yang harus dipersiapkan ketika mau masak mie? Beli, misalnya beli mie, terus sambil menunggu kita pilih dulu satu kelompok yang mau makan kelompok mana yang bersedia? Dua. Tiga, silakan maju.
baterainya. Nah, kamu sebagai Baterai. robot. Robot. Ya itu. Remote. Remote. Oke, silakan ditutup matanya. Tahu. Benar. Terawan keto. Nah, dikencangkan. Wah, Bisa ngintip itu. Aduh. Suara petra bu. ini bilang. Oke, bisa dimulai. Yo. Ini lu. Mano, itu guna terus saya. Mulai. Ada mau belok aja. Ada. Jauh ingat start dulu. Baterai nentek. Yang itu apa? Belok kanan. Maghrib biasa tuh. Biasa itu. Lala. Biasanya kawan. Maju. Anak bel tadi. Iya, cacat. Balikin nabrak lagi. Ya, undi. Ayo, tadi kirinya hilang dulu. Banter dan berumur. Remote sak, remote rusak. Hah? Mundur ya, iso mundur. Terbalik ke Bola mana? balik, bola balik. Kiri. Mundur. Orang sambil ngomong. Mundur. Terus maju. Ambil terus. Maju. Ambil. Sebelahmu. Kanan itu udah jadi. Bisa sedikit. Terus. Wah, rambutnya petor kabeh. Baterainya ini kan dari kiri. Kanan. Kalau tadi kan belok kanan. Maju. Ambil. Kasih dulu. Duh. Finish, tanda tangan ini. Finish. Ya, tepuk tangan. Aduh.
adalah terminator, memulai dari mengakhiri. Ya, kita tulis di sini mulai. Ya. Kemudian panah ke bawah. Ya. Ini adalah untuk persiapan. Persiapan kan nggak usah ditulis tidak apa-apa. Persiapan memasang ini barang-barang atau barang-barang yang dibutuhkan ditulis semuanya. Ya. Kemudian ke bawah, ya, itu kita bisa nambahi untuk proses otak. Ya. Proses awalnya di mana? Iya, godok banyu. Godok banyu ditulis. Setiap kelompok bisa jadi beda-beda. Ada yang buka dulu bungkusnya. Terus kemudian godok banyu sudah selesai, kita bisa tambahkan input. Ya, di bawahnya lagi. Ya, input gimana? Ini input masukkan apa? Bombo. Masukkan minyak. Masukkan mie ke dalam. Iya. Terus kemudian ada pertanyaan di sebelahnya menggunakan decision. Ya. Pertanyaannya adalah mendidik. Mendidik nggak? Ya. Ya, kalau iya berarti lanjut ke proses berikutnya. Kita tambahin kotak di sini. Kalau tidak, berarti arah panahnya kembali ke proses awal. Ya, rebus kembali karena belum mendidih. Nah, kamu bikinnya itu menggunakan tadi ya, menggunakan aplikasi tadi seperti ini. Ya. Bisa mendekat aja karena nggak kelihatan. Ini kelihatan ya? Dikit ya, kelihatan dikit ya. Kalau kamu mau nambah panah, kamu klik aja bagian ini. Nah, nanti di bawahnya ada panah. Set. Nah, ini sudah jadi anak panah ke bawah. Ini sampai mulai. Nah, seperti ini. Lanjut, kasih anak panah ke bawah. Simbol berikutnya apa tadi? Kota. Kita tambah kota. Ya. Ditulis bla 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 bla. Terus lanjut ke bawah lagi. Proses simbolnya sejajar genjang. Nah, tulis seperti ini. Bla 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 bla. Kalau mau ke arah samping, tinggal ke arah samping seperti ini. Misalnya ada pertanyaan, pertanyaannya ini mendidih. Kalau iya, bawah. Kalau iya, lanjut proses berikutnya, bla 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 bla. Kalau tidak, balik lagi ke sini, ini tarik. Ini ditarik, balik lagi ke proses yang awal. Nah, di sini misalnya. Ya. Oke, lanjut kelompok berikutnya. Silakan, boleh, Pak. Lah makanya ditanya kelompok berikutnya siapa? Ya, iyalah. Ayo, siapa yang menjadi kelompok? Ya, kamu jadi kelompok. Oke, silakan ditutup. Mari tanya. Ya, setiap awal dan akhir itu harus diakhiri dengan terminator ya. Simulator. Lanjut. Kiri. Mantap. Iya, selesai. Ya. Itu namanya
Jangan ambil satu. Gambar ditulis. Iya. Lanjut kelompok berapa? Ayo kelompok satu. Oke, kembali ke tempat berikutnya. Iya semuanya. Sudah? Yuk. Maju. Kiri. Ya udah nggak apa-apa kanan ya kanan nanti dia ganti lagi. Pak, ini apa? Lanjut. Ya, tepuk tangan. Jangan lupa ketika merespon teriakan yang kencang ya, jangan berbisik-bisik. Yuk, kelompoknya kita kelompok 3. Kalau mau kasih anak-anaknya kita prosesnya gimana? Kalau membuat ya. Nah, ayo dulu. Ayo.
Ya. Sebetulnya ini ya cepat dan connect ya antara remote dan juga robotnya. Cuma tadi urutannya salah. Ya. Kalau kamu pengen bikin urutannya salah ya game over ya. Ulang lagi. Lanjut. Kertasnya ini. Oke, silakan. Betul. Ngapain itu orang udah jalan? Yo. Buat mencatat deskripsinya, prosesnya itu apa? Satu, gambar tadi loh, satu. Nggak gambar, satu apa? Satu, misalnya membeli minta apa? Misalnya ibaratnya terus sudah beli, siapkan instan bla bla bla. Dua, ambil apa? Iya, terus yang di Chromebooknya itu digambar kayak gitu. Ya iyalah. Dah, ayo. Yo, silakan. Yang keras. Siap. Ya, tepuk tangan. Kalau kamu masih bingung kertasnya buat apa, kamu kertasnya tulis kayak tadi loh. Satu, mulai. Dua, siapkan. Siapkan mie, sendok, piring dan lain. Tiga, rebus air. Empat, masukkan mie ke dalam panci. Lima, tunggu mendidih. Tiriskan. Terus 7, kasih bumbu. Terus 8, belum.
Terus 9. Pertanyaan, muncul pertanyaan ini. Apakah sudah enak rasanya? Ya. Kalau sudah, berarti sajikan. Kalau belum, berarti kembali diaduk. Begitupun juga sebelum ditiriskan. Kalau masih belum mendidih, berarti tunggu sampai mendidih, godok neng. Ya, seperti itu. Katanya tulis seperti itu, kemudian kerjasama satunya membuat ini, ya. Kalau sudah selesai bisa menjelaskan satu kelompok, ya, kemudian bisa memberikan kelas. Kok saya sih? Masukkan air ke dalam panci misalnya, itu sudah bagian dari info. Kemudian mengeluarkan mie dari panci itu juga output, jadi input, output itu dengan simbol yang sama. Biasa. Jadi itu pertanyaannya, misalnya pendidikan katanya. Duduk Pak, iya lek kowe tak bantah ya. Bisa
Siapkan piring, masukkan bumbu. Nah, itu pakai input atau proses. Setiap memasukkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Kerja kelompok, kalau kamu nggak bisa membantu, kamu bisa melihat temanmu lah setidaknya. Ya, nanti dia paham. Kalau nanti di pelajaranmu di kelas ternyata saya beri tugas yang seperti ini, nah kamu paham. Perlihatkan dirimu yang aku ingin tahu, aku SMP Islam Sejahtera mau belajar kelompok. Ini kira apa no? Ini tahu. Ini kurang apa? Tanyakan ke temanmu ngasih pendapat. Nah, itu. Ini kurang apa? Nah, tanyakan aja. Aku
sama. Pokoknya dilihat. Prosesnya membuat mie instan itu bagaimana ya? Pasti semuanya pernah membuat saya jauh pembuatannya itu kalau bisa sedetail mungkin ya. Jadi mulai dari memasak, kemudian mengaduk, nah itu dimasukkan aja semuanya. Oke, silakan boleh dipresentasikan ke depan. Sekelompok. Satu kelompok maju. Sini. Ya, ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Oke. Itu dicolongkan bisa nggak itu? Kak kena ke boleh. Oke, di depan sini. Ayo, pertama dulu kelompoknya mana? Ayo, baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang deskripsi cara membuat mie instan. Jadi menggunakan menggunakan flowchart. Ya, itu dia. flowchart. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Enggak. Kelihatan nggak? Ya. Ya. Cahayanya diterangin dari. Lanjut. Benar sih. Jadi pertama kita mulai dulu ya. Pertama siapkan mie instan, alat makan, dan kunci. Terus Kedua geser bawah rebus airnya. menggunakan simbol Kotak. kotak. Ya. Terus airnya mendidih. Apakah air mendidih tidak ada? Ya. Kalau mendidih, Kemudian kita buka bungkus mie instannya. kalau airnya mendidih langsung dibuka buku instan. Dibuka terus dimasukin. Iya. Oh iya gitu. Dengan simbol kotak. Kemudian masukkan mie instan.
ke dalam rebusan Air air. rebusan. Terus Nah, siapkan menggunakan simbol apa? menggunakan simbol Input. Input, betul sekali. Terus siapkan piring. Siapkan piring menggunakan simbol. Gak ada di sini Pak Bapak. Nah, berarti harus menggunakan simbol proses. Proses. Nah, itu. Iya. Ya. Terus Iya. lanjut. Terus masukkan bumbu mie instan dalam piring di atas piring. Ya. Terus Itu simbol input. terus Terus tiriskan mie pakai simbol input juga. Output ya itu dia kue. terus Terus taruh mie di atas piring. Menggunakan simbol proses. proses, betul. Terus aduk mie dengan bumbu. Menggunakan simbol proses juga. Ya, Terus terus. ambil air putih. Ya. Terus berdoa. Terus makan. Terus akhiri dengan minum air putih. Terus mencuci alat makan. Selesai. 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 Tepuk tangan. Boleh kembali. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, karena waktunya sudah habis, pelajarannya sudah selesai, maka presentasi untuk kelompok berikutnya kita lanjutkan ke pertemuan yang akan datang ya. Oke ya. Jadi bagus untuk kelompok 4 sudah menciptakan flowchartnya sendiri ya dengan caranya sendiri. Biasanya setiap kelompok itu memang berbeda-beda. Kita lihat kelompok berikutnya di pertemuan yang akan datang ya. Ada yang bertanya? Ya, oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.